Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nirna Maulidatul Wafa, NIM 296 dari kelas 6 PGSD A2. Di sini saya akan memaparkan artikel yang berjudul Upaya Peningkatan Hasil Belajar Melalui Model Pembelajaran IPL atau Inquiry Based Learning pada tema 8 subtema 1 kelas 5 SDN 3 Langon, Jepara. Selanjutnya, bagian pendahuluan. Yang pertama, proses pembelajaran pada dasarnya adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan peserta didik dalam situasi pendidikan. Salah satu untuk memperbaiki proses pembelajaran tersebut yaitu dengan meningkatkan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran IPL atau Inquiry Based Learning. Nah, di sini peneliti mengambil strategi pembelajaran yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa. Namun dalam meningkatkan hasil belajar siswa terdapat beberapa permasalahan seperti di SD Negeri 3 Langon Jepara, tepatnya pada kelas 5. Jadi setelah mendapatkan permasalahan, peneliti tergerak untuk membuat desain pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran IPL agar bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu ada yang pertama, peserta didik merasa bingung dengan penjelasan pendidik. Peserta didik ramai dan gaduh saat pembelajaran berlangsung dan merasa pembelajaran merupakan hal yang cenderung membosankan. Nah, itu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pada saat mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok belajar dan membimbing kelompok belajar masih kurang efektif. Siswa juga cenderung ramai dan menyebabkan suasana kelas menjadi gaduh. Jadi, penulis tergerak dan tertarik untuk mengadakan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan model pembelajaran IPL. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran Inquiry Based Learning pada pembelajaran tema 8 subtema 1 pembelajaran 2 terhadap hasil belajar siswa kelas 2. Maksudnya siswa kelas 5 SDN 3 Langon Jepara. Metode penelitian. Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas dengan pendekatan kuantitatif melalui soal pretest dan post-test berdasarkan observasi dengan subjek siswa kelas 5. Variabel independen yaitu peningkatan hasil belajar dan variabel dependen yaitu model pembelajaran IPL. Metode yang digunakan yaitu observasi, pretest, melakukan tindakan dengan desain pembelajaran, model IPL, dan yang terakhir post-test. Instrumen pengumpulan data yaitu observasi, soal pretest, dan post-test. Teknik analisis data dengan menggunakan SPSS 16.0, uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, dan uji hipotesis. Pada hasil dan pembahasan terdapat data. Data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari nilai siswa pembelajaran pada tema 8 subtema 1 melalui model pembelajaran IPL yang peneliti lakukan pada kelas 5. Proses pembelajaran dilakukan sebanyak 2 kali sesuai dengan RPP yang telah disusun oleh peneliti. Sebelum melaksanakan kegiatan proses pembelajaran, peneliti melakukan tes terlebih dahulu yaitu pretest. Sebelum tindakan, serta peneliti melakukan tes setelah melaksanakan tindakan yaitu post-test. Peneliti melakukan pretest dan post-test ditujukan pada siswa untuk mengetahui kemampuan siswa. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan 2 kali pertemuan. Pertemuan yang pertama dilakukan observasi yang dimiliki oleh guru kelas sehingga didapatkan kesimpulan perlu adanya tindakan kelas karena hasil menunjukkan bahwa nilai yang diraih oleh siswa belum mencapai nilai ketuntasan yang telah ditentukan pihak sekolah. Pertemuan yang kedua merupakan pengembangan dari pertemuan pertama sehingga penggunaan model pembelajaran Inquiry Based Learning dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Untuk menganalisis hasil keberhasilan dari penerapan model IPL,
pada tema 8 subtema 1 pembelajaran 2 siswa kelas 5 SDN 3 Langon didasarkan pada nilai hasil pretest dan posttest. Adapun hasil tes belajar sebelum dan sesudah diterapkan pada model pembelajaran IBL dapat dilihat dalam histogram distribusi frekuensi yang berada di samping ini. Ada histogram pretest dan posttest. Adanya perbedaan dari gambar grafik histogram tersebut antara nilai pretest dan posttest. Selanjutnya kami uji normalitas one sample Kolmogorov-Smirnov test. Hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,994 lebih besar dari 0,05 sehingga data yang diuji berdistribusi normal. Selanjutnya kami uji hipotesis melalui uji t-test. Nah, ini dia. Berdasarkan nilai signifikannya 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang nyata tentang peningkatan hasil belajar peserta didik antara pretest dan posttest pada penerapan pembelajaran IBL di SD. Deskripsi data memperlihatkan bahwa nilai hasil belajar pada tema 8 subtema 1 yaitu sebelum menggunakan model pembelajaran IBL dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik menunjukkan rata-rata 42, sedangkan skor rata-rata hasil belajar pada tema 8 subtema 1 pembelajaran 2 setelah menggunakan model IBL dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik menunjukkan nilai rata-rata cukup tinggi yakni 76,5. Dampak penerapan model pembelajaran IBL terhadap peningkatan hasil belajar melalui tema 8 subtema 1 pembelajaran 2 sangat berpengaruh pada peserta didik. Dengan hasil belajar pada tema 8 subtema 1 yang meningkat antara hasil pretest dan posttest, peserta didik memiliki keterlibatan partisipasi aktif secara luring selama proses belajar mengajar. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa hasil pretest dan posttest tidak memiliki korelasi, namun berdistribusi normal. Untuk hasil pengujian ditemukan adanya perbedaan nyata tentang hasil belajar peningkatan kemampuan peserta didik pada pembelajaran tema 8 subtema 1 pembelajaran 2 melalui model pembelajaran IBL. Peningkatan hasil belajar melalui model pembelajaran IBL pada tema 8 subtema 1 kelas 5 menunjukkan hasil yang baik karena sebelum digunakan model IBL, pretest memiliki rata-rata 42, sedangkan sesudah digunakan model IBL atau posttest memiliki rata-rata 76,5. Itu berdasarkan perhitungan data yang telah dilakukan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model IBL dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 5 di SDN 3 Langon, Jepara. Terima kasih. Sekian pemaparan materi jurnal, materi artikel peneliti. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.